Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jamaluddin Lamabawa. Saya dari mahasiswa Teknologi Pendidikan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Makassar. Nah, pada kesempatan ini saya sedikit membagi sedikit pemahaman atau pembahasan tentang apa itu kesulitan belajar dan bagaimana faktor-faktor yang menyebabkan kesulitan belajar tersebut dan bagaimana cara mengatasinya. Nah, di sini yang pertama adalah kita akan membahas tentang definisi apa itu kesulitan dalam belajar. Nah, di dalam kesulitan belajar ini ada beberapa pendapat yang mengatakan atau mendefinisikan apa itu kesulitan dalam belajar. Pertama adalah menurut Abu Ahmadi dalam buku Psikologi Belajar, dia mengatakan bahwa keadaan atau di mana suatu kondisi peserta didik tidak dapat belajar sebagaimana mestinya. Nah, yang kedua adalah Saiful Bahri mengatakan bahwa kesulitan belajar adalah kondisi di mana seorang pelajar atau siswa tidak dapat belajar dengan wajar, di mana disebabkan adanya gangguan atau hambatan dalam proses belajar. Nah, yang ketiga adalah Ghazali dalam buku Psikologi Belajar. Di sini dia mengatakan bahwa kesulitan belajar merupakan suatu hambatan atau kesukaran siswa dalam mendapatkan perubahan tingkah laku meskipun latihan itu telah dilaksanakan. Nah, yang selanjutnya menurut Sasmita mengatakan bahwa kesulitan belajar merupakan atau dapat diartikan sebagai kondisi di mana di dalam suatu proses belajar mengajar dapat ditandai dengan adanya hambatan-hambatan tertentu dalam memperoleh hasil belajar. Nah, itulah tadi teman-teman sedikit pembahasan mengenai kesulitan belajar atau definisi kesulitan belajar menurut beberapa pendapat. Nah, selanjutnya yang akan kita bahas pada kesempatan ini adalah penyebab kesulitan belajar. Nah, di sini akan kita membahas apa saja penyebab kesulitan dalam belajar. Nah, teman-teman, perlu kita ketahui bahwa banyak sekali faktor yang menyebabkan kesulitan dalam belajar. Di sini siswa mengalami yang namanya kesulitan dalam proses belajar mengajar di sekolah. Nah, di sini dapat dikelompokkan menjadi dua faktor yang menyebabkan kesulitan belajar. Yang pertama adalah faktor eksternal dan yang kedua adalah faktor internal. Faktor internal ini adalah penyebab kesulitan belajar yang diakibatkan dari individu siswa itu sendiri. Nah, penyebab dari faktor internal ini ada beberapa hal yang menyebabkan kesulitan belajar, diantaranya adalah gangguan pada kesehatan, gangguan pada pendengaran, penglihatan, dan rendahnya konsentrasi belajar dan lain sebagainya. Kemudian yang selanjutnya adalah faktor eksternal. Faktor eksternal di sini adalah penyebabnya itu berasal dari luar diri siswa itu sendiri. Di sini misalkan bagaimana kondisi belajar yang kurang efektif atau kurang kondusif, dan juga beratnya beban belajar dan sebagainya. Nah, teman-teman, itulah tadi pembahasan mengenai tentang penyebab kesulitan dalam belajar. Nah, selanjutnya yang akan kita bahas di sini adalah bagaimana cara mengatasi kesulitan belajar. Teman-teman, berdasarkan gejala atau faktor yang menyebabkan kesulitan belajar. Nah, di sini seorang tenaga pendidik atau dalam hal ini guru, ini ada beberapa upaya yang harus dilakukan. Di antaranya adalah, nah, yang pertama adalah tempat duduk siswa. Kenapa tempat duduk siswa? Jadi bagi siswa yang mengalami kesulitan dalam pendengaran maupun penglihatan, hendaknya mengambil tempat duduk yang paling depan. Nah, di sini supaya siswa dapat melihat tulisan di papan tulis dengan jelas dan benar. Nah, kemudian begitupun masalah pendengaran juga dapat mereka dapat mendengarkan informasi-informasi yang lebih jelas yang disampaikan oleh guru tersebut. Kedua adalah gangguan kesehatan. Nah, bagaimana cara mengatasi ini? Jadi bagi siswa yang mengalami gangguan kesehatan hendaknya diistirahatkan di rumah saja. Nah,
tetapi di sini kemudian tetap memberikan bahan pelajaran yang diberikan oleh guru. Nah, di sini tugas orang tua bagaimana membimbingnya di rumah dan keluarga lainnya untuk terus membimbing meskipun tidak berada di dalam lingkungan sekolah. Nah, teman-teman, yang ketiga adalah bantuan media dan alat peraga. Nah, jadi penggunaan alat peraga dan media belajar dalam proses belajar mengajar di sini kiranya cukup untuk membantu siswa yang mengalami kesulitan dalam belajar. Nah, baik kesulitan itu timbul karena materi-materi yang diberikan itu banyak atau bersifat abstrak sehingga siswa kurang memahami materi tersebut. Nah, teman-teman, yang keempat adalah suasana belajar yang menyenangkan. Selain itu, tak kalah pentingnya adalah bagaimana menciptakan suasana belajar yang kondusif atau menyenangkan. Nah, di sini bertujuan untuk bagaimana membantu siswa yang mengalami hambatan-hambatan dalam proses belajar mengajar. Nah, yang terakhir teman-teman adalah motivasi orang tua dari rumah. Jadi, bagi anak-anak yang mengalami kesulitan dalam belajar, hendaknya perlu mendapatkan perhatian lebih dari orang tua dan keluarganya. Peran orang tua di sini sangat penting. Jadi, bagaimana orang tua terus memotivasi anaknya untuk terus belajar sehingga anaknya juga dapat memperoleh hasil belajar yang memuaskan atau yang diharapkan. Selain itu teman-teman, orang tua juga harus selalu memperhatikan kesehatan anaknya, yaitu dengan cara bagaimana memberikan makanan minuman yang bergizi dan bagaimana disertai dengan suplemen pembangun tubuh yang cukup sehingga kesehatan ini tidak menjadi penghalang untuk anaknya dalam proses belajar mengajar. Teman-teman, itulah tadi pembahasan kita mengenai tentang definisi kesulitan belajar, apa itu kesulitan belajar, faktor penyebab kesulitan belajar, dan bagaimana cara mengatasi kesulitan belajar. Nah, teman-teman, ini sekian dari saya. Sebelum saya menutup pembahasan kita kali ini, saya ada sedikit informasi kepada teman-teman. Informasinya sebagai berikut. Itulah tadi informasinya. Sekian dari saya. Saya akhiri billahi fi sabilil haq fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.